Nah, yang paling tragis adalah anak saya yang kecil ya. Saat itu kelas 3 SD. Itu Kemis sore itu ikut TPA ngaji Tabirawa itu. Lah itu jangan disuruh pulang. Nggak boleh betul. Bocah kecil ikut ngaji tidak boleh. Disuruh pulang. Kalau mubalaknya, karena kamu sudah murtad semua, tidak boleh. Jadi saya itu nangis tuh di teras ini, anak saya itu menengah itu. Kalau saya teringat itu kapan? Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita oleh Allah masih diberi nikmat kesehatan baik maupun kelonggaran yang pokok. Kita masih diberi nikmat hidayah, bisa mengerti, memahami kebenaran Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman ulama salafus sholih. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam hidayah Allah sampai husnul khatimah. Adapun pertanyaan bahwa bagaimana ceritanya saya dapat hidayah ini, yaitu perlu saya sampaikan, nama saya kenalkan dulu ya, nama saya Adi Kordi, saya 53 tahun sekarang, jadi saya netepi Islam Jamaah atau Jokam itu sejak tahun 1984 sampai dengan 2019. Jadi selama 35 tahun. Kemudian saya di Islam Jamaah atau Jokam itu banyak sekali dapuan atau jabatan. Di umum itu jabatan, kalau di Islam Jamaah dapuan, mulai dari ketua umum di daerah. Kemudian yang terakhir itu sebagai wakil imam daerah. Itu yang dapuan di Islam Jamaah. Adapun di dapuan sebagai pengurus organisasi yang melindungi Islam Jamaah, saya sebagai ketua DPD Kabupaten selama 5 tahun dan Kabupaten DPD Kota selama 5 tahun, jadi 10 tahun. Jadi saya insya Allah tentang Islam Jamaah banyak mengertinya daripada yang tidak. Karena saya setiap bulan, setiap daerahan ikut daerah Kediri, kemudian kegiatan organisasi saya ikut terus, mulai Mursda, Rakerda, dan Munas, Rakernas, ikut terus saya. Bahkan sejak bujang, saya daerahan itu kalau tidur bersama dengan Mubalik Pak Bumi. Ustadz Khalil itu satu kamar dulu. Kemudian saya punya anak 10. Laki-laki 4 dan 6 perempuan. Sudah menjadi mubalik-baligot mayoritas. Kemudian ada yang sudah hafal Quran juga ada. Kemudian saya dari 8 bersaudara. Semua jamaah, semua Jokam, termasuk ibu saya. Begitu pula istri saya adalah 9 bersaudara. Semua jamaah, semua Jokam, termasuk mertua saya. Jadi kalau dulu bahkan termasuk awalul mukminin, awalul mukmininnya di Ponorogo itu mertua saya. Itu kenal saya. Kemudian saya dapat hidayah itu lantarannya adalah bahwa saya itu dilarang oleh keimaman tidak boleh berkomunikasi, berhubungan dengan 3 masyayikh. Padahal saya tidak ada masalah. Bahkan berteman sejak bujang, terutama dengan Syekh Khalil itu sejak bujang saya berteman. Kok tidak boleh? Ini tanda tanya. Nah, akhirnya ketika saya tidak boleh berteman, saya didatangi pengurus karena saya sudah masih berkomunikasi. Setelah didatangi pengurus, ya kenapa masih berkomunikasi? Saya jawab iya. Nah itu kan sudah dilarang oleh keimaman. Saya sampaikan,
menurut dalilnya fa'inu mirabi maksiyah fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintah maksiat tidak boleh mendengarkan apalagi taat. Nah, katanya imam itu sudah musyawarah, tidak gegabah. Tapi kenyataan saya sampaikan, saya tidak itu musyawarah atau tidak musyawarah. Nyatanya menurut saya itu maksiat. Oh itu. Allah Rasul memerintahkan untuk berbuat baik, bersilaturahim. Lah kok ini malah melarang, termasuk semua tidak boleh berkomunikasi. Akhirnya karena saya dinyatakan tidak taat, maka kemudian saya tidak boleh mengikuti semua kegiatan jamaah atau jukam, yaitu termasuk anak saya, semua anak saya tidak boleh. Itu padahal kalau boleh dikatakan seandainya saya dan saat itu saya belum tahu apa-apa, saya hubungan baik kok, itu aja. Nah, justru dari itu saya ingin tahu sebenarnya ada apa ini. Ulama-ulama yang disekolahkan di Mekah 10 tahun, 12 tahun, kok pulang membawa ilmu, padahal membawa sanad komplit. Lah kok malah nggak oleh, ini ada apa? Ada yang hati nurani saya bertanya ada apa ini. Maka saya semakin penasaran untuk mencari tahu. Nah, itulah yang saya alami. Kemudian ya karena saya di NI lah ya, di nonaktifan langsung Pak. Jadi begitu nonaktif langsung tidak boleh ikut kegiatan dan sebagainya. Itu. Jadi saya sebenarnya karena belum tahu. Itu anak saya ya nggak terima. Istri saya ya tidak terima gitu. Jadi begini, waktu dibacakan surat maklumat atau NA itu saya sedang di Gresik, di Pak Kasmudi. Saat itu setelah Rokim dengan Pak Wahyudi, dengan Pak Fauzi. Ingin menanyakan apakah betul takfir dan sebagainya. Katanya Pak Guru tidak boleh, takfir tidak boleh. Orang melarang ngaji tidak boleh. Seperti itu. Nah, itu di istri saya yang ada dan anak-anak saya dipanggil di masjid sebelah ini. Dipanggil oleh ada pengurus imam daerah, wakil imam daerah, semua imam desa dan kelompok, kemudian dibacakan hasil musyawarah. Katanya dari pusat seperti ini, karena Pak Kurdi sudah tidak taat, maka semua keluarganya tidak boleh mengikuti kegiatan amrin jami istilahnya. Kegiatan jamaah atau jukam itu Islam jamaah. Nah, akhirnya nggak boleh tanya, nggak boleh bertanya. Nah, anak saya yang perempuan pagi harinya, malam Rebu pagi harinya anak saya ke rumah Pak Imam daerah menanyakan, loh Pak saya itu kan tidak ngerti apa-apa. Kalau toh salah hanya Mas Anu ayah saya dan kakak saya Alek. Nah, kenapa semua tidak boleh ikut kegiatan yang di jami itu, bahkan dikeluarkan. Jawabnya Pak Imam daerah saat itu, ini sudah hasil musyawarah perintah dari pusat. Kalau Mbak Sinta memanggil gitu, masih tetap jamaah, maka syaratnya ada dua. Ini satu, membuat pernyataan bahwa masih jamaah. Ya lah, Sinta anak saya bertanya loh, ya Pak, lah saya kan belum pernah keluar dari jamaah, mengapa harus buat pernyataan tetap jamaah? Itu. Ya bagaimana dengan yang lainnya? Ya itu akhirnya, ya itu udah hasil musyawarah. Ya itu. Terus yang kedua yang berat itu, kalau memang tetap jamaah, maka harus membuat surat kewalian. Kewalian. Nah anak saya kan sarjana hukum. Saya tanya loh, bapak saya masih hidup. Mengapa kok membuat surat kewalian? Katanya bapak udah kafir. Udah kafir, harus kewaliannya serahkan pada saya. Nah, justru dari situ anak saya semakin berontak yang tadinya istilahnya ya pengen tetap jamaah itu. Nah, yang paling tragis adalah anak saya yang kecil ya. Saat itu kelas 3 SD. Itu hari Rebu atau Kamis sore itu ikut TPA,
ngaji cabai rawit itu. Lah itu jangan disuruh pulang. Nggak boleh betul. Bocah kecil ikut ngaji tidak boleh. Disuruh pulang. Kalau mau baliknya. Karena kamu sudah murtad semua, tidak boleh. Jadi saya itu nangis tuh. Di teras ini, anak saya itu. Menengah itu. Kalau saya terikat itu kapan? Ya, itu Pak. Jadi kemudian diperkusi, artinya semua diblokir, WA semua diblokir. Terus kemudian jamaah tidak boleh berkomunikasi dengan kami. Kemudian hasil musyawarahnya itu adalah rumah saya dipagar tembok. Jadi ini Pak, dulu teras nih. Ini teras langsung ke masjid. Nah, itu masjid sebelah situ. Nah, ini ditutup, dipagar mulai dari depan sepanjang 30 meter. Nah, terus tingginya kurang lebih ya 4 meteran itu. Ini yang kami alami, Bapak. Kalau adik-adik saya atau keluarga saya sebenarnya bingung juga, karena saya termasuk yang dituakan, maksudnya yang walaupun tidak yang paling tua tapi dituakan, baik di keluarga saya maupun di keluarga istri saya. Tapi karena lebih kuatnya taat pada imam, jadi sampai pada saat saya punya mantu pun itu sudah berangkat dari Cilacap, itu telepon saya, sudah naik mobil itu dicegat oleh imam daerahnya. Tidak boleh, karena Kordi sudah kafir, sudah murtad, nggak boleh datang. Ini perintah imam, begitu. Lah, saya ngomong, Mak, itu kakak saya. Setiap hajat, saya punya hajat, itu datang. Masa sekarang dia mantu pertama saya nggak boleh datang? Ini perintah, taat surga, nggak taat neraka. Akhirnya nangis, nggak jadi berangkat ke Solo. Ini fakta. Nah, adapun yang lain-lain sudah sekarang dingin. Jadi dengan saya itu dingin istilahnya. Ketemu ya kalau saya nggak perlu ya nggak telepon dah. Beda dengan dulu sering telepon, sekarang tidak. Gitu. Jadi begini, dulu saya ini termasuk yang tukang doktrin. Tapi di dalam pemahamannya selalu mengikuti apa kata imamnya, apa kata pengurusnya. Jadi kalau ada sebenarnya dalam Quran fa'in tanazatum fi sa'in farudillallah wa rasulih. Kalau ada terjadi perselisihan maka kembalikan pada Allah Rasulnya. Tapi tidak bagaimana ijtihad imam. Jadi dikembalikan pada keimaman lagi. Lah itu. Nah kemudian setelah saya hijrah ini, saya menemukan banyak sekali. Loh, padahal saya ini baru, banyak sekali yang menjadi salah pengertian, salah pemahaman. Itu di antaranya satu masalah bab biat. Jadi di Islam Jamaah atau Islam Jukam itu biat ini menjadi persyaratan sahnya Islam seseorang, ya biat itu. Walaupun orang itu sudah mengerjakan 5 rukun Islam, 6 rukun iman, tapi kalau tidak mengerjakan biat, yaitu biat kepada imam amir Islam Jamaah, tetap tidak sah Islamnya. Dengan dalil ucapannya Umar bin Khattab, innahu la islama illa bi jamaah wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bi to'ah. Tidak sah Islam seseorang kalau tidak berjamaah. Tidak dikatakan berjamaah kalau tidak punya imam. Tidak dikatakan punya imam kalau tidak taat. Kalau di hadis lain katanya, itu karena nggak pernah disebutkan. Iya. Innahu la islama illa bil jamaah wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bil bai'ah wala bai'ata illa bi to'ah. Itu. Lah padahal setelah saya hijrah dijelaskan oleh para masyayikh, baru dong ternyata satu hadis ini
ini doif, doif. Jadi mauquf pertama mauquf ya. Jadi bukan dari Nabi tapi dari Muhammad, tapi doif. Doif itu tidak boleh menjadi sandaran hukum. Ini bahaya. Tidak boleh menjadi sandaran hukum, padahal hukum yang menentukan iman dan tidak ini dalam jokam ini ya. Nah, ini padahal doif. Yaitu ada dua perawi. Satu yang namanya Sofwan bin Rustum, ini tidak pernah dikenal. Namanya majhul. Satu. Yang nomor dua, ya adanya Abdurrahman bin siapa ya? Abdurrahman, lupa saya. Itu tidak pernah ketemu dengan Tamim Ad-Dari. Jadi mungkotik, putus, itu tidak bisa menjadi hukum. Nah dulu nggak pernah itu ngerti, nggak pernah. Pokoknya hadis ya sok kayak begitu aja. Ini yang pertama, tabiat. Nah, lah padahal Nabi itu di hadis Muslim itu jelas. Waktu malaikat Jibril memberikan pelajaran, ngulangi masalah Islam. Islam, apa itu Islam? Ya, malaikat Jibril datang. Antas hada an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wal hijji baitillah mastata ilaihi sabila. Wa ita'iz zakah ya. Jadi Islam itu adalah syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku Nabi Muhammad utusannya Allah. Kemudian ya, sholat, mendekatkan sholat, kemudian mendatangkan zakat, puasa Ramadan, haji bagi yang mau, itu Islam. Itu sudah sokih, clear itu. Lah kok kalau tidak beat, tidak kanggo di dalam Islam Jamaah atau di dalam jokam ini. Nah, lebih lanjut, kalau kita lihat sokabat-sokabat yang sudah oleh Nabi dijelaskan wajib masuk surga, tidak beat banyak sekali. Contoh, yaitu Fatimah, putranya Nabi, dijamin surga itu oleh Nabi. Itu tidak beat pada Khalifah Abu Bakar. Tidak beat. Bahkan terjadi permasalahan sehingga sampai meninggal nggak beat. Kemudian Fatimah sendiri, Aisyah, istri Nabi sendiri, tidak beat pada Ali. Bahkan terjadi perang Jamal. Bahkan yang sering dinasihatkan menjadi cantolan di dalam jokam, Uwais Al-Qarni, orang yang hebat. Kalau berdoa, doanya tidak ada aling-aling, langsung dikabulkan oleh Allah. Itu saja hidup di zaman Nabi, tidak pernah ketemu Nabi, apalagi beat. Sampai Nabi meninggal dunia, ketemu Abu Bakar juga tidak ketemu, sampai ketemu Khalifah Umar. Itu baru ikut perang karena ibunya meninggal dunia. Jadi bagaimana ini setelah kita mengerti Masya Allah. Nah, padahal kalau kita lihat beat di zaman Nabi itu hanya ada tiga. Satu, beat Aqobah. Jadi yang pertama diikuti 6 orang beat Aqobah itu. Dan itu tidak untuk mengesahkan Islam. Begitu pula beat Nisa, yaitu sekitar ada 72 orang. Kemudian yang ketiga beat Ridwan yang diikuti 1.500-an orang. Itu tidak ada satupun yang dalam rangka mengesahkan Islam. Tapi dalam jokam, di dalam Islam Jamaah ini, beat ini sebagai pengesah Islam seseorang. Maka walaupun sudah haji, mengerjakan 5 rukun Islam, kemudian masuk jokam, maka dianggap mu'alaf dan berhak menerima zakat karena mu'alaf itu. Jadi saya dulu itu paling top perasaan kami di dalam jokam itu, maksudnya saya merasa paling top karena ilmu yang paling murni, langsung punya sanad sampai tutup Nabi, Masya Allah. Lah ternyata ya, katanya baru dicek sanate hilang, ternyata tidak dilakukan. Lah berarti tanda tanya, janjane di syarat ora toh. Padahal ini andalan ngaji itu harus mangkul musnad mutasil murni. Lah ternyata tidak ada sanadnya. Tadi kecelek ya itu. Tadi langsung bicak.